Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran produk pastry dan bakery di kelas 11 tata boga kali ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cookies atau kue kering. Nah, kue kering atau cemilan yang ini itu banyak digemari oleh kalangan baik tua maupun muda. Sering disebut juga dengan kue kering. Nah, cemilan itu biasanya kalau di Indonesia banyak sekali kita temukan pada saat acara-acara keagamaan seperti Idul Fitri, kemudian ada Imlek, kemudian Natal, itu biasanya juga dihidangkan kue kering pada acara tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada pengertian cookies sendiri menurut Standar Nasional Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa cookies merupakan jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang potongannya bertekstur padat. Lanjut, ada mutu cookies yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia. Kenapa sih cookies harus ada standar mutunya? Karena cookies yang dihasilkan itu agar tetap aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, cookies yang dibuat harus sesuai dengan syarat mutu yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia. Nah, di sini bisa kalian lihat dalam tabel, di sini ada dari kalori sampai juga dengan warna. Di situ sudah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Misalkan di sini kita lihat ada logam berbahaya itu harus negatif atau tidak ada kandungan logam berbahaya di dalam cookies yang kita buat, seperti itu. Dan selanjutnya ada penggolongan cookies. Nah, cookies itu dapat diklasifikasikan menurut konsistensinya, yaitu yang pertama ada drop cookies, kemudian ada bar cookies, kemudian ada mold cookies, ada roll cookies, press cookies, dan refrigerator cookies. Yang pertama ada drop cookies. Drop cookies itu adonan yang sudah jadi itu dibentuk menggunakan sendok di atas loyang dengan bentuk yang tidak perlu beraturan, tetapi diusahakan mempunyai ukuran yang seragam. Seperti itu. Kedua ada bar cookies. Nah, jenis cookies ini itu terbuat dari adonan yang lembek yang apabila disebar di atas loyang dapat menyebar dengan rata lalu dibakar. Nah, kita dapat memotongnya menjadi bentuk seperti 4 persegi panjang, persegi 4, segitiga, dan sebagainya. Jadi bar cookies itu terbuat dari adonan yang lembek yang dapat disebar di loyang atau diratakan di loyang, seperti itu. Selanjutnya mold cookies. Mold cookies itu cookies yang terbuat dari adonan yang agak kasar. Bentuknya dapat dibentuk beraneka ragam, baik persegi, bundar, dan sebagainya. Juga dapat menggunakan tangan dan atau alat tertentu. Nah, ini salah satu alat untuk membentuk cookies ya. Di sini diolesi dengan mentega, kemudian ditaburi dengan sedikit tepung supaya dia mudah dikeluarkan. Selanjutnya ada roll cookies. Cookies ini atau cookies yang dibuat menjadi roll cookies itu dibuat dari adonan yang agak keras yang telah digiling langsung di atas loyang. Jadi ini digiling kemudian dipotong atau dibentuk beraneka ragam sesuai dengan kehendak gitu. Pada saat menggiling adonan untuk roll cookies ini biasanya alasnya itu sedikit ditabur tepung terigu agar tidak lengket atau menghindari lengket. Tapi dalam menaburkan tepung juga tidak boleh terlalu banyak karena akan mengakibatkan cookies menjadi keras. Seperti itu.
Nah, untuk menghindari cookies yang menjadi keras, bisa juga adonan itu sebelum digiling dimasukkan dulu ke dalam refrigerator sebentar agar mudah saat menggilingnya. Nah, setelah itu baru bisa dibentuk. Refrigerator cookies. Nah, cookies ini biasanya dibuat juga dari adonan yang agak keras, kemudian dibentuk dengan tangan, lalu didinginkan di lemari pendingin. Nah, pada saat mendinginkan atau adonan didinginkan, maka lemak yang terkandung di dalam adonan itu akan mengeras, sehingga memudahkan untuk membentuk adonannya atau membentuk cookiesnya. Nah, setelah itu baru disusun di atas loyang. Dan yang terakhir di sini ada press cookies. Adonan press cookies ini biasanya menggunakan adonan yang lunak. Nah, adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sempritan atau alat gitu ya, dan kemudian disemprotkan ke loyang yang dipoles tipis dengan mentega. Nah, loyangnya itu dioles sedikit dengan mentega agar adonannya itu agak lengket pada loyang dan memudahkan kita itu menyemprotkan adonan. Jangan lupa dalam setiap peletakan cookies di atas loyang itu, kalian harus memberikan jarak agar mereka tidak lengket satu sama lain atau menempel antara satu sama lain. Maka harus diberi jarak. Oke, selanjutnya di sini ada bahan pembuatan cookies. Bahan pembuatan cookies itu dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada bahan pengikat, bahan pelembut, bahan pengembang, dan bahan tambahan. Bahan pengikat ada tepung, air, susu bubuk, putih telur, dan kokoa. Kemudian bahan pelembut ada gula, lemak, minyak, atau shortening. Yang ketiga ada bahan pengembang seperti baking powder. Yang terakhir itu ada bahan tambahan, misalkan macam-macam kacang, rempah-rempah, coklat, pasta atau bubuk, buah-buahan, esen, dan pewarna makanan. Lebih jauh lebih lengkapnya kita lihat di sini bahan-bahan yang sering digunakan dalam pembuatan cookies gitu ya, yang sering kita jumpai dalam pembuatan cookies. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu di sini yang digunakan ada tepung terigu protein rendah, atau yang bisa kalian jumpai di pasaran itu ada tepung terigu dengan merek segitiga biru seperti itu. Nah, fungsinya apa tepung terigu itu? Tepung terigu berfungsi sebagai struktur cookies gitu ya, atau salah satu bahan komponen penting yang mempengaruhi pembuatan cookies itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada gula. Gula di sini fungsinya untuk tekstur dan penampilan dari cookies itu sendiri. Nah, gula dalam pembuatan cookies itu ada bermacam-macam, ada icing sugar atau gula bubuk. Ini biasa digunakan untuk adonan lunak, kemudian ada gula kastor, dan jenis-jenis gula lain seperti madu, brown sugar, sirup jagung itu juga bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada lemak atau minyak. Lemak dan minyak yang digunakan dalam adonan cookies itu biasanya butter, margarin, minyak juga kadang bisa digunakan dalam kue kacang ya, kue kering kacang itu biasanya menggunakan minyak. Dan selanjutnya di sini ada telur. Nah, telur itu berpengaruh terhadap tekstur produk yang dihasilkan. Bisa juga telur itu sebagai pelembut tekstur dan daya pengikat itu. Yang keempat ada susu bubuk. Nah, susu bubuk di sini biasanya yang digunakan itu susu skim ya. Susu skim berbentuk padatan atau serbuk itu memiliki aroma yang kuat dan sering digunakan dalam pembuatan cookies. Nah, kemudian garam juga kadang digunakan dalam pembuatan cookies. Dan yang terakhir itu bahan pengembang baking powder itu atau living agent gitu ya, bahan pengembang bisa juga disebut living agent. Nah, ini
eh, merupakan kelompok senyawa kimia yang akan terurai menghasilkan gas di dalam adonan. Nah, baking powder itu yang biasa digunakan dalam pengembang di cookies. Seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa peralatan yang digunakan di dalam cookies. Yang pertama ada mixer, kemudian dough divider atau alat pembagi adonan, timbangan, rubber spatula, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di situ. Kemudian pengadukan cookies. Nah, dalam pengadukan cookies itu ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama metode yang umum digunakan, dan yang kedua adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan adonan. Yang pertama ada pengadukan jangan terlalu lama. Penambahan baking powder itu dilakukan bersama tepung. Kemudian yang terakhir, jika menggunakan bahan lain seperti kacang dan penyedap bisa dimasukkan bersama tepung terigu seperti itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini mengenai materi cookies. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran produk pastry dan bakery di kelas 11 Tata Boga kali ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cookies atau kue kering. Nah, kue kering atau cemilan yang satu ini itu banyak digemari oleh kalangan baik tua maupun muda. Sering disebut juga dengan kue kering, gitu ya. Nah, cemilan ini tuh biasanya kalau di Indonesia banyak sekali kita temukan pada saat acara-acara keagamaan seperti Idul Fitri, kemudian ada Imlek, kemudian Natal itu biasanya juga dihidangkan kue kering pada acara tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada pengertian cookies sendiri menurut Standar Nasional Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa cookies merupakan jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur padat. Selanjutnya, standar mutu cookies yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia. Kenapa sih cookies harus ada standar mutunya? Karena cookies yang dihasilkan itu agar tetap aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, cookies yang dibuat harus sesuai dengan syarat mutu yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia. Nah, di sini bisa kalian lihat dalam tabel, di sini ada dari kalori sampai juga dengan warna. Di situ sudah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Misalkan di sini kita lihat ada logam berbahaya itu harus negatif atau tidak ada kandungan logam berbahaya di dalam cookies yang kita buat seperti itu. Dan selanjutnya ada penggolongan cookies. Nah, cookies itu dapat diklasifikasikan menurut konsistensinya. Nah, yaitu yang pertama ada drop cookies, kemudian ada bar cookies, kemudian ada mold cookies, ada roll cookies, press cookies, dan refrigerator cookies. Golongan yang pertama ada drop cookies. Nah, drop cookies itu adonan yang sudah jadi itu dibentuk menggunakan sendok di atas loyang dengan bentuk yang tidak perlu beraturan, tetapi diusahakan mempunyai ukuran yang seragam. Seperti itu. Yang kedua ada bar cookies. Nah, jenis cookies ini itu terbuat dari adonan yang lembek yang apabila disebar atau disebar di atas loyang dapat menyebar dengan rata lalu dibakar. Nah, kita dapat memotongnya menjadi bentuk seperti 4 persegi panjang, persegi 4, segitiga, dan sebagainya. Jadi, bar cookies itu terbuat dari adonan yang lembek yang dapat disebar di loyang atau diratakan di loyang. Seperti itu. Selanjutnya, mold cookies. Nah, mold cookies itu cookies yang terbuat dari adonan yang agak kasar. Bentuknya dapat dibentuk beraneka ragam, baik persegi, bundar, dan sebagainya. Juga dapat menggunakan tangan dan atau alat tertentu. Nah, ini salah satu alat untuk membentuk cookies ya. Di sini diolesi dengan mentega, kemudian ditaburi dengan sedikit tepung supaya dia mudah dikeluarkan. Selanjutnya ada roll cookies. Cookies ini atau cookies yang dibuat menjadi roll cookies itu dibuat dari adonan yang agak keras yang telah digiling langsung di atas loyang. Jadi ini digiling, kemudian dipotong atau dibentuk beraneka ragam sesuai dengan kehendak. Gitu. Pada saat menggiling adonan untuk roll cookies ini, biasanya alasnya itu sedikit ditabur tepung terigu agar tidak lengket atau menghindari lengket. Tapi dalam menaburkan tepung juga tidak boleh terlalu banyak karena akan mengakibatkan cookies menjadi keras. Seperti itu.
Nah, untuk menghindari cookies yang menjadi keras, bisa juga adonan itu sebelum digiling dimasukkan dulu ke dalam refrigerator sebentar agar mudah saat menggilingnya. Nah, setelah itu baru bisa dibentuk. Refrigerator cookies. Nah, cookies ini biasanya dibuat juga dari adonan yang agak keras, kemudian dibentuk dengan tangan, lalu didinginkan di lemari pendingin. Nah, pada saat mendinginkan atau adonan didinginkan, maka lemak yang terkandung di dalam adonan itu akan mengeras, sehingga memudahkan untuk membentuk adonannya atau membentuk cookiesnya. Nah, setelah itu baru disusun di atas loyang. Dan yang terakhir di sini ada press cookies. Adonan press cookies ini biasanya menggunakan adonan yang lunak. Nah, adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sempritan atau alat gitu ya, dan kemudian disemprotkan ke loyang yang dipoles tipis dengan mentega. Nah, loyangnya itu dioles sedikit dengan mentega agar adonannya itu agak lengket pada loyang dan memudahkan kita itu menyemprotkan adonan. Jangan lupa dalam setiap peletakan cookies di atas loyang itu, kalian harus memberikan jarak agar mereka tidak lengket satu sama lain atau menempel antara satu sama lain. Maka harus diberi jarak. Oke, selanjutnya di sini ada bahan pembuatan cookies. Bahan pembuatan cookies itu dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada bahan pengikat, bahan pelembut, bahan pengembang, dan bahan tambahan. Bahan pengikat ada tepung, air, susu bubuk, putih telur, dan kokoa. Kemudian bahan pelembut ada gula, lemak, minyak, atau shortening. Yang ketiga ada bahan pengembang seperti baking powder. Yang terakhir itu ada bahan tambahan, misalkan macam-macam kacang, rempah-rempah, coklat, pasta atau bubuk, buah-buahan, esen, dan pewarna makanan. Lebih jauh lebih lengkapnya kita lihat di sini bahan-bahan yang sering digunakan dalam pembuatan cookies gitu ya, yang sering kita jumpai dalam pembuatan cookies. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu di sini yang digunakan ada tepung terigu protein rendah, atau yang bisa kalian jumpai di pasaran itu ada tepung terigu dengan merek segitiga biru seperti itu. Nah, fungsinya apa tepung terigu itu? Tepung terigu berfungsi sebagai struktur cookies gitu ya, atau salah satu bahan komponen penting yang mempengaruhi pembuatan cookies itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada gula. Gula di sini fungsinya untuk tekstur dan penampilan dari cookies itu sendiri. Nah, gula dalam pembuatan cookies itu ada bermacam-macam, ada icing sugar atau gula bubuk. Ini biasa digunakan untuk adonan lunak, kemudian ada gula kastor, dan jenis-jenis gula lain seperti madu, brown sugar, sirup jagung itu juga bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada lemak atau minyak. Lemak dan minyak yang digunakan dalam adonan cookies itu biasanya butter, margarin, minyak juga kadang bisa digunakan dalam kue kacang ya, kue kering kacang itu biasanya menggunakan minyak. Dan selanjutnya di sini ada telur. Nah, telur itu berpengaruh terhadap tekstur produk yang dihasilkan. Bisa juga telur itu sebagai pelembut tekstur dan daya pengikat itu. Yang keempat ada susu bubuk. Nah, susu bubuk di sini biasanya yang digunakan itu susu skim ya. Susu skim berbentuk padatan atau serbuk itu memiliki aroma yang kuat dan sering digunakan dalam pembuatan cookies. Nah, kemudian garam juga kadang digunakan dalam pembuatan cookies. Dan yang terakhir itu bahan pengembang baking powder itu atau living agent gitu ya, bahan pengembang bisa juga disebut living agent. Nah, ini
merupakan kelompok senyawa kimia yang akan terurai menghasilkan gas di dalam adonan. Nah, baking powder itu yang biasa digunakan dalam pengembang di cookies. Seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa peralatan yang digunakan di dalam cookies. Yang pertama ada mixer, kemudian dough divider atau alat pembagi adonan, timbangan, rubber spatula, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di situ. Kemudian pengadukan cookies. Nah, dalam pengadukan cookies itu ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama metode yang umum digunakan. Dan yang kedua adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan adonan. Yang pertama ada pengadukan jangan terlalu lama. Penambahan baking powder itu dilakukan bersama tepung. Kemudian yang terakhir, jika menggunakan bahan lain seperti kacang dan penyedap bisa dimasukkan bersama tepung terigu seperti itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini mengenai materi cookies. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.